Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Kura Utfaleas. Perkenalkan, saya Meilani Dewi Wawor dengan NIDN 0930058103. Saat ini saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Maria Tomohon, program studi Diploma 3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, khususnya pada bidang pengajaran sesuai mata kuliah yang saya ampuh dan yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yakni keperawatan medikal bedah 1. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti keperawatan dalam program studi Diploma 3 Keperawatan dengan bobot SKS 3 SKS. Keperawatan medikal bedah 1 merupakan mata kuliah pada semester ganjil di semester 3. Adapun deskripsi singkat mata kuliah KMB 1 adalah membahas tentang perspektif, konsep dan peran perawat di area medikal bedah serta masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, meliputi gangguan fungsi tubuh pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, penyakit tropis, dan penyakit infeksi endemis. Capaian pembelajaran terdiri dari capaian pembelajaran lulusan program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. CPL program studi terdiri dari 3, yaitu pertama, mengetahui perspektif, konsep dan peran perawat di area medikal bedah. Yang kedua, menyusun asuhan keperawatan sistem pernapasan, kardiovaskuler, penyakit tropis, dan penyakit infeksi endemis. Yang ketiga, melakukan prosedur dan tindakan keperawatan sesuai dengan sistem pernapasan, kardiovaskuler, penyakit tropis, dan penyakit infeksi endemis. Capaian mata kuliah ada 6. Yang pertama, memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, memahami peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan baik nasional dan internasional. Ketiga, menyusun asuhan keperawatan serta melakukan pemeriksaan fisik pada gangguan sistem pernapasan. Keempat, menyusun asuhan keperawatan serta melakukan pemeriksaan fisik pada gangguan sistem kardiovaskuler. Kelima, menyusun asuhan keperawatan termasuk pemeriksaan fisik dan tindakan keperawatan pada penyakit infeksi tropis. Keenam, menyusun asuhan keperawatan termasuk pemeriksaan fisik dan tindakan keperawatan pada penyakit infeksi endemis dan pandemi. Topik yang termasuk dalam materi pembelajaran adalah yang pertama, sistem pernapasan. 1. Gangguan kebutuhan oksigen akibat patologi sistem pernapasan. 2. Review anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. 3. Anamnese pengkajian gangguan sistem pernapasan. 4. Pengambilan spesimen darah, vena, dan arteri. 5. Pemeriksaan fisik yang terdiri dari kecukupan oksigen dan sirkulasi, perubahan irama pernapasan, dan bunyi napas. 6. Asuhan keperawatan pada ISPA, COPD, kor pulmonal, efusi pleura, TBC, asma bronkial, dan bronkitis. 7. Melaksanakan evaluasi kebutuhan oksigen. 8. Tindakan keperawatan yang terdiri dari 1. Memberikan posisi Fowler dan semi-Fowler. 2. Memberikan oksigen simple mask. 3. Melakukan postural drainage. 4. Melakukan inhalasi atau nebulizer. 5. Melakukan penghisapan lendir. 6.
memberikan obat sesuai program terapi, dan terakhir, melaksanakan evaluasi kebutuhan oksigen. Topik yang kedua adalah sistem kardiovaskuler yang terdiri dari 1. Gangguan kebutuhan akibat patologi sistem kardiovaskuler. 2. Review anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. 3. Anamnese atau pengkajian gangguan sistem kardiovaskuler. 4. Perekaman EKG. 5. Pemeriksaan fisik yaitu bunyi jantung. 6. Menyiapkan pasien untuk pemeriksaan ekokardiografi dan treadmill test. 7. Masalah keperawatan yang terdiri dari hipertensi, CHF, dan MCI. 8. Tindakan keperawatan yang pertama, memasang dan memonitor transfusi darah. Kedua, memberikan obat sesuai program terapi. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi kebutuhan kardiovaskuler. Subtopik keempat yaitu penyakit infeksi endemis pandemis, yaitu kajian penyakit infeksi endemis pandemis yang terdiri dari 1. SARS, kedua flu burung, dan ketiga COVID-19. Untuk pustaka terdiri dari pustaka utama, yaitu referensi yang terkini dan juga pendukung berupa jurnal, video, dan lainnya. Untuk media pembelajaran terdiri dari PowerPoint, video tutorial, WhatsApp group, dan juga Zoom meeting. Untuk tim pengajar adalah Melani Dewi Wawor, Sarjana Keperawatan Nurse, MKEP. Yang kedua, Vina Putri Patandung, SKEP Nurse, MKEP. Dan yang ketiga adalah Dr. Fiona Sumakul, Nurse MKEP. Pertemuan terdiri dari 14 kali pertemuan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Jadi totalnya adalah 16 kali pertemuan. Metode pembelajaran saat ini mengacu pada sistem pembelajaran sesuai program Merdeka Belajar yang terdapat dalam indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek, antara lain aktivitas partisipatif case study, pembelajaran berbasis atau project based learning, discussion, tanya jawab, presentation, dan role play. Untuk sistem penilaian akhir terdiri dari yang pertama, aktivitas partisipatif case study 25%, berbasis project 25%, tugas, baik tugas mandiri maupun kelompok 10%, UTS 15%, dan UAS 25% dengan total 100%. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery artinya bagaimana proses mentransfer ilmu pengetahuan maupun pengalaman kepada mahasiswa dalam proses perkuliahan dengan menggunakan prinsip student-centered learning dan diberi kebebasan kepada mahasiswa. Interaction berkaitan dengan bagaimana proses interaksi dosen dengan mahasiswa melalui tanya jawab dan lainnya. Dan assessment, bagaimana proses penilaian yang saya implementasikan pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu KMP 1 pada Prodi Diploma 3 Keperawatan. Berikut ini saya tampilkan video perkuliahan untuk satu pertemuan dengan mahasiswa semester 3 untuk mata kuliah Perawatan Medikal Bedah 1. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Dion, apa kabar? Luar biasa. Tentunya semangat kemudian effort hari ini bisa membantu kita dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk mata kuliah KMP 1 pada hari ini kita masuk ke pertemuan 8. Minggu lalu pertemuan 7, jadi untuk saat ini kita masuk ke pertemuan ke-8.
Minggu lalu pernapasan ya. Kalau untuk hari ini kita akan bahas mengenai sistem kardiovaskuler. Tapi sebelum lanjut saya ingin bertanya dulu. Ada yang tahu enggak apa sih sebenarnya arti kata dari kardiovaskuler? Ada yang tahu? Silakan, Reni. Kardiovaskuler terdiri dari dua kata, kardio dan vaskuler. Kardio adalah jantung dan vaskuler adalah pembuluh darah. Jadi kardiovaskuler adalah sistem yang akan membahas tentang jantung dan pembuluh darah. Wah, bagus sekali ini, Andre. Tangan dong. Jadi kita akan melihat dan meninjau kembali sistem yang ada untuk jantung dan pembuluh darah. Kita akan bahas dua topik pada hari ini, yaitu review anatomi dan fisiologi, kemudian pengkajian sistem kardiovaskuler. Baik, untuk topik pertama, kalau kita lihat gambar yang ada di depan, ini gambar apa ya? Gambar jantung. Waktu kalian semester 2 ya, kalian membahas banyak tentang anatomi fisiologi, khususnya anatomi fisiologi kardiovaskuler. Ada yang masih ingat mengenai kardiovaskuler, khususnya lagi sistem peredaran darah manusia? Ada yang ingat? Oke, Pak Ar. Silakan Pak Ar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk sistem kardiovaskuler itu pertama dimulai dari darah dari seluruh tubuh dibawa masuk ke jantung melalui pembuluh darah vena cava inferior dan vena cava superior, dibawa ke jantung atrium kanan. Dari atrium kanan darah dipompa melewati katup tricuspiralis ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan darah dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis dan terjadi pertukaran gas di paru-paru berupa oksigenasi darah, di mana darah yang oksigenasi dan terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dan oksigen. Dari situ darah dari paru-paru dibawa ke jantung melalui vena pulmonalis, kemudian darah tersebut masuk ke jantung ventrikel atrium kiri, lalu dari atrium kiri dipompa ke ventrikel kiri melewati katup tricuspiralis. Dari ventrikel kiri darah dipompa ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Bagus sekali, mantap ya. Artinya kalian masih mengingat mengenai review anatomi fisiologi dari sistem kardiovaskuler. Nah, saya punya video menampilkan mengenai sistem kardiovaskuler. Jadi nanti saya akan tampilkan, mohon kalian menyimak ya, apa saja yang ada dalam sistem kardiovaskuler. The heart is a muscle about the size of your fist. It lies behind and to the left of your breastbone or sternum. The purpose of the heart is to pump blood through blood vessels, arteries, and veins to all parts of your body. The inside of the heart is divided into 4 chambers. The top 2 chambers are called the atria and are collection chambers for blood. The bottom 2 chambers are called the ventricles and receive the blood from the atria and pump it to the lungs and the body. The chambers are separated by valves, which control the direction of blood flow. There are 4 valves: tricuspid, pulmonic, mitral, and aortic. Circulation begins at the right side of the heart, where blood from the body comes to the right atrium. This blood passes to the right ventricle, where it is pumped to the lungs to receive oxygen. Once it receives oxygen, it flows to the left atrium, and then to the left ventricle, where it is pumped to the aorta and the rest of the body. On the right side of the heart, the tricuspid valve separates the right atrium and the right ventricle, allowing blood to enter the ventricle, but not flow backwards to the atrium. Blood flows through the pulmonic valve to go to the lungs. On the left side of the heart, the mitral valve separates the left atrium and the left ventricle. Blood flows from the left ventricle to the aorta through the aortic valve and to the rest of the body. Arteries carry blood with oxygen and other nutrients throughout the body. Veins take blood back to the heart, which pumps it to the lungs to be oxygenated. The heart arteries, coronary arteries, provide oxygen and nutrients to the heart muscle. The right coronary artery supplies blood to the bottom and the back of the heart. The left coronary artery splits into 2 vessels,
One branch supplies blood to the front of the heart. The other branch delivers blood to the left side of the heart. Baik, dari video yang telah ada, tadi ada 4 ruang di dalam jantung. Siapa yang bisa mendefinisikan atau menjelaskan 4 ruang tersebut apa saja? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam jantung terbagi dalam 4 bagian, yaitu antara lain yang pertama atrium kanan, yang kedua ventrikel kanan, yang ketiga atrium kiri, dan yang keempat ventrikel kiri. Bagus, terima kasih ya. Kemudian ada juga katup di dalam jantung itu ada katup. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam katup yang ada di jantung? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dalam jantung ada terdiri dari 4 katup. Yang pertama katup venus spiralis, yang kedua katup mitral, yang ketiga katup pulmonalis, dan yang terakhir katup aorta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik. Jadi dalam jantung itu sendiri ada ruang, kemudian ada katup, ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah di jantung sendiri itu ada pembuluh darah besar. Namanya tadi adalah arteri koronaria. Dialah yang memberi makan jantung. Jadi karena dia adalah mensuplai nutrisi, jadi untuk pembuluh darahnya itu yang paling besar. Kemudian untuk pembuluh darah yang lain, ada namanya arteri pulmonalis. Kemudian ada juga vena. Kalau namanya arteri, berarti itu adalah yang membawa darah yang sudah penuh dengan oksigen. Vena kebalikannya. Tetapi dalam hal ini kalau jantung sendiri justru kebalikannya ya. Jadi kalau di dalam jantung itu sendiri, vena pulmonalis yang membawa darah oksigen, darah yang full akan oksigen. Tetapi arteri dia yang membawa ke paru-paru, dia yang belum masih darah kotor. Ya. Tapi hanya di situ saja. Kalau di sistem pembuluh darah seluruh tubuh, maka yang disebut arteri artinya dia adalah mensuplai oksigen, tapi dalam darah, bentuk darah. Kalau vena dia yang membawa, makanya darah dari seluruh tubuh akan dibawa ke vena yang ada di inferior maupun superior, vena cava. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk review sistem kardiovaskuler, anatomi fisiologi selesai, kita akan masuk ke anamnesa atau pengkajian gangguan sistem kardiovaskuler. Jadi pertemuan kita terdiri dari 2 topik. Topik yang kedua ini adalah anamnesa pengkajian gangguan sistem kardiovaskuler. Mungkin kalau kita dinas di GD atau misalnya di klinik atau di puskesmas, pasien masuk yang jelas itu masuk lewat apa? Lini pertama apa ya? IGD. Biasanya di IGD ini perlu kajian klinis. Nah, kalau pasien kardiovaskuler masuk, maka ada hal-hal yang harus kita tanyakan, khususnya di kardiovaskuler. Tidak semua penyakit atau misalnya kardiovaskuler harus ditanyakan ini. Ada kekhususan untuk pengkajiannya. Kita lihat, kalau misalnya datang pasien dengan keadaan, misalnya dia meringis, kita bisa lihat meringis memegang dada, atau meringis memegang perut, atau meringis memegang kepala. Kalau kardiovaskuler tentunya dia akan pegang dada. Tapi ada juga yang kena sampai di ulu hati. Kita tanya, nyerinya substernal atau tidak? Dalam dan hebat. Kalau substernal artinya dia sudah sampai ke bagian dalam. Ada yang nyeri tidak sampai substernal, menjalar ke punggung, ke rahang, atau ke lengan kiri. Biasanya bagian ini yang kena. Ya. Kalau untuk nyeri pada jantung, sering merasa takut, keluar keringat dingin, dan perasaan akan mati. Itu identik dengan kalau serangan jantung atau kalau di sini tanda CHF kiri.
Kita akan membahas tentang CAF pada pertemuan berikut. Kemudian kita tanya lagi, alasan masuk rumah sakit. Nyerinya yang tadi ya, di mana? Kemudian seperti apa nyerinya? Radiasinya kemana? Radiasinya artinya menjalannya kemana? Intensitas, waktunya bagaimana? Intensitas artinya berapa? Pakai skala ya, kita pakai skala. Misalnya nyeri hebat dari berapa sampai berapa? Nyeri ringan bagaimana? Kemudian lamanya berapa lama? Kita boleh memakai PQRST. Jadi itu yang bisa diklasifikasikan supaya lebih gampang pasien kita bertanya lebih gampang, menjawabnya pasien juga lebih mudah, dan setelah pendokumentasian itu lebih lengkap. Kemudian onset, ada istilah onset. Onset artinya serangan keberapa ini? Ada yang sudah serangan kedua, ada yang baru pertama, ada yang berulang kali. Nah, kemudian tidak hilang, sudah minum obat tapi nyerinya tidak hilang-hilang, malah makin bertambah. Atau disertai dengan keringat dingin, justru juga ada yang dengan sesak napas. Kalau dia sampai sesak napas, ini juga tanda-tanda CHF atau gagal jantung, tapi bukan kiri, tapi kanan. Nah, kita akan lebih mendetail tentang pengkajian. Kita memakai pengkajian pola Gordon. Kalian mungkin sudah sering memakai pengkajian pola Gordon dalam asuhan keperawatan. Kalau dalam semester 2 kalian masih membahas asuhan keperawatan itu per kebutuhan, kalau sekarang kita akan bahas 11 pengkajian. 11. Jadi kalau biasanya kalian hanya bahas misalnya oksigenasi, hanya itu saja. Tetapi ini kita bahas semua kebutuhan. Pertama, pola persepsi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Ditanyakan pertama, riwayat nyeri dada sebelumnya bagaimana Pak atau Ibu? Pernah nyeri dada sebelumnya berapa tahun lalu? Kemudian pernah sakit jantung atau ada hipertensi? Apakah pernah ada penyakit DM, hiperkolesterol? Kemudian kontrolnya di mana? Rajin minum obat nggak? Obat rutin apa? Biasanya kalau orang hipertensi, mereka minum obat rutin. Siapa yang tahu obat-obat yang digunakan? Misalnya kalau hipertensi biasanya mau minum obat apa ya? Amlodipin. Cuma itu yang tahu adalah yang lain. Ya, mungkin keluarga atau orang tua kita ya. Kemudian obesitas. Obesitas bisa dihitung dari mana? Dari berat badan, kemudian dihitung lewat IMT. Apa kepanjangannya? Massa tubuh. Itu bisa dilihat, ini obesitas, sedang, kurus, atau kurang gizi. Oke, jadi setelah kita melihat pemeriksaan fisik dari jantung yang terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, maka kita juga harus mengetahui letak kalau misalnya kita memeriksa atau pada pemeriksaan EKG nanti. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ya tempat-tempat auskultasi. Jadi jangan sembarangan kalian meletakkan stetoskop. Jadi kalau ini saya membawa stetoskop. Stetoskop ini untuk training. Jadi kenapa ada dua? Supaya yang trainernya bisa memakai, kemudian mahasiswa atau si training itu bisa memakai juga dan bisa mendengar misalnya bunyi, kemudian bisa mendengar suara-suara tambahan. Seperti tadi ya, suara tambahannya itu ada suara murmur, kemudian galop, itu bisa didengar bersama. Baik, jadi kita meletakkan stetoskop, kita letakkan di ICS 2 untuk yang pertama. Kepanjangan dari ICS adalah intrakosta. Jadi di intrakosta kedua. Jadi sekarang kita evaluasi sejenak ya untuk pertemuan yang ke-8 kita. Jadi siapa yang kira-kira bisa menjelaskan kembali mengenai letak dari stetoskop untuk kita letakkan di bagian dada. Kalau misalnya untuk kantung aorta, letaknya di sebelah kanan. Benar. Di ICS keberapa? 2. Bagus. Kemudian kalau kita akan mendengar kantung pulmonal, kita akan meletakkan stetoskop di ICS kan?
Kemudian, kalau tricuspid, kita akan meletakkan stetoskop di sebelah kiri. Chest kan? Chest 5. Kemudian, kalau yang katup mitral, ICS ke-5 atau ke-6 ya. Karena biasanya dia ada di anterior axilla line, garis aksila, jadi di tengah ketiak. Baik. Untuk evaluasi katup, sekarang saya akan mengevaluasi lagi mengenai yang tadi, pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung ada berapa? 4 jenis ya. Coba sebutkan. Zion, boleh menyebutkannya? IPPA. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Oke, terima kasih. Baik, sebagai penugasan untuk kita akan membuat kelompok. Kelompoknya ini akan membuat studi kasus. Kita akan studi kasus. Jadi nanti akan ada kasus, kemudian kalian akan mendemonstrasikan bagaimana cara pengkajiannya, apa-apa saja pertanyaannya, anamnesenya seperti apa. Nanti kita buat role play. Jadi kita buat role play, jadi ada beradegan ya, per kelompok. Jadi kelompoknya sudah ada. Nanti kalian buat tugas, kemudian kita akan presentasikan minggu depan. Oke? Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang, tetap semangat ya. Itu dia cuplikan video pengajaran saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tetap semangat. Salam Pura Utpaleas. Berusahalah maka engkau akan berhasil. Terima kasih.